Selamat datang di kisah yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan antara logika dan sesuatu yang lebih gelap. Sebuah festival kecil di Jepang berubah menjadi sebuah kepanikan yang dalam hitungan menit orang-orang berjatuhan satu persatu. Tubuh mereka kejang, muntah, bahkan ada yang tidak sadarkan diri di tempat itu juga. Hari itu 4 orang meninggal dan puluhan lainnya berjuang antara hidup dan mati. Awalnya semua mengira ini hanya kecelakaan makanan basi atau kesalahan waktu memasak saja. Tetapi setelah dilakukan investigasi, kebenaran yang muncul jauh lebih mengerikan dari apa yang diperkirakan. Kari yang mereka makan ternyata telah diracuni. Jadi nyatanya itu ada yang sengaja menaruh racun di dalam masakan itu. Dan yang membuat kasus ini semakin gelap, ternyata pelakunya tidak orang asing. Dia adalah seseorang yang ada di sana, berbaur, tersenyum, bahkan seperti warga-warga lainnya. Kasus ini hampir tidak terpecahkan sampai satu kesaksian kecil saja mengubah segalanya. Siapa pelakunya, kenapa dia melakukannya, dan bagaimana satu detail sederhana bisa membuka semuanya. Tonton sampai akhir, karena plot twist dalam kisah nyata ini akan mengubah cara kamu saat melihat orang-orang yang ada di sekitarmu. Kisah ini terjadi di sebuah kota kecil di Wakayama. Malam itu, festival Omatsuri berlangsung seperti biasa. Ada lampion yang menyala, ada tawa anak-anak terdengar sangat meriah, dan aroma kare memenuhi udara. Aromanya begitu sedap menggugah selera. Panci besar diletakkan di tengah-tengah, dimasak secara bersama-sama untuk semua warga. Rasanya hangat, aman, setidaknya itu yang mereka pikirkan saat itu. Orang-orang mulai makan. Awalnya tidak ada yang merasa aneh, sampai satu orang tiba-tiba menjatuhkan mangkok yang sedang dia pegang. Tubuhnya terlihat sangat kejam. Lalu satu lagi jatuh, dan satu lagi dalam hitungan menit pada jatuh pingsan. Suasana berubah menjadi kekacauan. Semua orang menjadi bingung karena ada orang yang pingsan. Orang-orang berjatuhan, ada yang muntah, ada yang menjerit, beberapa bahkan tidak bisa bangun lagi. Hari itu ada 4 orang yang meninggal dunia, dan semua korban punya satu kesamaan: setelah makan kare. Tapi yang tidak diketahui siapapun saat itu adalah teror sebenarnya baru saja dimulai. Awalnya semua orang berpikir ini hanya kesalahan makanan basi ataupun racun secara alami karena bumbu-bumbu yang dimasukkan. Tapi hasil pemeriksaan mengatakan hal yang sangat berbeda. Kare itu mengandung racun, dan racun itu sengaja dimasukkan, bukan sebuah kecelakaan biasa. Artinya ada seseorang di sana yang melihat semua ini terjadi dan membiarkan racun itu menyebar ke seluruh warga. Penyelidikan pun dimulai. Polisi datang untuk melakukan pemeriksaan kejadian perkara. Tapi tidak ada yang aneh, tidak ada juga yang mencurigakan, tidak ada orang asing yang datang ke sana, dan tidak ada gerakan yang aneh. Semuanya terlalu normal karena semuanya berjalan seperti
matsuri-matsuri yang sebelumnya, sampai satu kesaksian muncul dari seorang anak kecil. Dia bilang sebelum acara dimulai, dia melihat seseorang wanita berdiri di dekat panci kare. Dia tidak memasak, dia juga tidak terlalu membantu banyak, hanya berdiri di depan panci kare saja. Menatap panci itu, wanita itu tersenyum, tapi matanya itu seperti kosong dan agak sedikit kaget. Sejak saat itu suasana berubah karena mungkin pelaku tidak pernah pergi dan mungkin dia masih berada di antara mereka saat kejadian. Nah, berbekal kesaksian anak itu, saat ini polisi mulai mencari bukan orang asing yang dicurigai, tapi orang yang terlalu biasa, dan satu nama mulai muncul. Masumi Hayashi, seorang ibu rumah tangga tinggal di lingkungan warga, dikenal sangat ramah. Setiap pagi dia menyapa tetangga-tetangga sekitar, ikut kegiatan warga dengan tertib, tersenyum seperti tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang menyangka kalau dia itu akan menjadi tersangka. Tetapi bukti dia berdiri di dekat panci kari pada hari itu adalah bukti yang cukup kuat, yang telah meracuni semuanya. Bisa kemungkinan Masumi Hayashi ketika masa lalunya ditelusuri, hal aneh mulai muncul. Beberapa orang di sekitarnya pernah sakit secara tiba-tiba. Ada kasus asuransi yang tidak jelas, dan semuanya selalu berakhir tanpa bukti. Seolah-olah dia tahu bagaimana membuat sesuatu terlihat seperti kecelakaan biasa. Dan saat rumahnya diperiksa, polisi menemukan sesuatu bahan kimia yang sangat berbahaya dan sebuah catatan kecil berisi nama, tanggal, dan tanda-tanda aneh, seperti seseorang sedang mencatat hasil percobaannya. Ini bukan pertama kalinya dan mungkin bukan yang jadi terakhir, tapi bagian paling mengerikan belum terungkap. Hingga pada akhirnya kebenaran mulai jelas. Saat hasil laboratorium keluar, semua orang akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam kari itu ditemukan racun yang sangat mematikan, arsenik diosid, zat yang paling tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak bisa dideteksi jika dicampur ke dalam sebuah makanan. Itulah racun yang telah dicampur ke dalam kare warga. Nah, arsenik ini bekerja perlahan, tapi pasti masuk ke dalam tubuh, merusak organ dari dalam, menyebabkan muntah-muntah yang hebat. Tubuh bisa terjadi kejang hingga kegagalan organ dalam, dan dalam dosis tertentu bisa memberi waktu untuk diselamatkan, yang membuat semuanya semakin mengerikan. Racun ini bukan sesuatu yang mudah ditemukan. Racun ini bukan sesuatu yang mudah ditemukan secara kebetulan. Artinya, seseorang mencarinya, menyimpannya, dan memilih waktu yang tepat untuk menggunakannya. Dan ketika penyelidikan mengarah pada seorang wanita itu, semuanya mulai masuk akal. Masa lalunya, catatan-catatan aneh di rumahnya, dan
caranya selalu terlihat tidak bersalah. Tapi yang paling membuat bulu kuduk merinding bukan hanya apa yang dia lakukan, tapi bagaimana dia melakukannya. Karena dia melakukan seperti tanpa ada beban. Di tengah keramaian, tanpa ragu, seolah semua orang di sana hanyalah bagian dari sesuatu eksperimen saja. Dan sampai hari ini, satu hal masih terasa mengganggu. Karena jika seseorang bisa melakukan ini di tempat seramai itu tanpa terlihat, tanpa ada yang curiga, maka pertanyaannya bukan lagi siapa dia, tapi berapa banyak orang seperti dia yang ada di dunia ini, yang hidup di sekitar kita, berbaur seperti warga biasa, dan mungkin salah satunya pernah tersenyum padamu